anak-anak, bagi cucu, bagi hari-hari hidupku Bapa pesan merendokan tak berdaya lagi hidup ini. Sudah harta yang berharga kita ingin dan mau menghijau, ternyata tidak akan bisa berbuat apa-apa dan bahkan tidak sanggup menghadapi perhiburan kepada kita. Ia tahu waktu kita lelah. jalan ku lewati, padamu lampu yang ada hanya sementara. Sekali lagi atas nama seluruh sivitas akademika STT Baik, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Honoris Causa, Sarjana Ilmu Kepolisian, Master Hukum, Pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara, atas nama seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tumintu Pak Kamasimi lakukanina nadoro lasi sarak-sarakan lanteinan napasaka dalam pasukan. Tapi tidak ada titik. Tidak saya video Kalau mau di situ masuk ke dalam situ, lewat situ berapa? Ke depan situ, berputar sana. Nah, kita kan malu-malu. Ini sana kan. Ini masuk ke dalam. Cek. Bapak Ibu, disampaikan sekali lagi yang sepeda motornya berada di lorong supaya Ya, dua kami ini. Oh, di sini saja dua. Ini itu air minum. Mama bagus ini. Apa yang terang di sini nih? Di sini. Ada Osinus Onggi Pasorong SEMSI. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah, yang ketiga ucapan bela sungkawa, dan yang keempat pengumuman. Baik, kita akan melangkah ke acara yang kedua, ibadah. Kepada yang bertugas disilahkan. Selamat malam, sidang penghiburan yang sangat dikasih oleh Tuhan. Mari kita mulai ibadah penghiburan pada malam hari ini. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 124, Penawar di Gilead, dan sebentar fotum oleh hambanya Bapak. Kesusahan di bumi ada amat sedih, dalam hatiku bertanya yang mau membela, tiada kata bikin
mempersekutukan kami malam hari ini di pelataran duka untuk bersama-sama menghadap Tuhan dalam kebaktian penghiburan malam hari ini. Sebab itu, kuduskan kami sekalian agar kami layak untuk menikmati hadirat bersama. Merindulah waktu berjalan pintaku, Tuhan tetap pergi ke tempat yang maha tinggi. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku, tinggalkanlah dosaku dan barang yang tidak benar. Percayaku tinggal teguh karena ku tuju Al-Kahar. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu. Tuhan Maha besar Engkau Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik dan teramat baik di dalam kami. Ada saja pergumulan, ada saja tantangan hidup, suka duka mewarnai kehidupan kami. Namun puji Kau yang senantiasa membimbing kami, sehingga kami terus teguh di dalam iman percaya kami kepada Kristus Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan, di kesempatan malam hari ini kami boleh menghiburan yang ketiga. Terima kasih ya Tuhan untuk tuntunan Tuhan bagi kami semua. Bahkan kami bersyukur bersama dengan keluarga yang tengah dirundung oleh duka cita. Kami bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan membawa mereka senantiasa hidup bersyukur kepada Tuhan, membawa mereka untuk senantiasa bertumbuh bagi istri, bagi anak-anak, bagi cucu, bagi keluarga besar, bagi kami di tengah-tengah persekutuan yang ada. Terima kasih ya Allah kami di surga, bahwa kekuatan di dalam iman yang memampukan kami untuk tetap terus menjalani kehidupan yang ada, memandang hanya kepada Tuhan. Di kesempatan malam hari ini Tuhan, kami datang menaikkan doa syafaat kami, memohon pimpinan Tuhan dalam ibadah kami. Tuhan kiranya menolong dan menyertai setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai di dalam pelayanan malam hari ini. Mari Tuhan perlengkapi dengan hikmat kuasa daripada Allah, sehingga kami boleh dimampukan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Juga malam hari ini Tuhan tidaklah mudah, namun kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang senantiasa menopang dan senantiasa menguatkan. Dan kami memohon pimpinan Tuhan, sehingga hamba-Mu dengan penuh sukacita hamba Tuhan menjadi panutan, menjadi teladan di dalam kehidupan kerohanian bagi anak-anak dan juga cucu yang Tuhan karuniakan. Berkati di tengah-tengah kehidupan pekerjaan, berkati di tengah-tengah kehidupan pelayanan, komitmen untuk terus setia berkarya, untuk tetap senantiasa melayani Tuhan selama Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menjalani kehidupan yang ada di muka bumi ini. Juga kami datang berdoa buat anak-anak yang ditinggalkan. Mari Tuhan menopang dan memberkati mereka semua. Berkati Pak Gamto sekeluarga, memberkati istri. Tuhan kiranya menopang mereka dalam menjalani kehidupan yang ada. Diberkati dalam kehidupan pribadi, diberkati dalam kehidupan pekerjaan, diberkati di tengah-tengah keluarga. Hari-hari hidupku Bapa, penuh dengan
segarnya. Rindu rumah Bapa terang, di mana aku dapat senang, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar ya sabar, Tuhan beri kuat padamu. Di rumah Bapa yang itu rindu dendamku, di sana ada rajaku. Sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar.
Hidup ini adalah kesempatan dan sebentar, firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Paulus Pamungkas. Selagi aku masih kuat.
Ya Tuhan, sidang perkabungan sedang mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman penghiburan. Kami memohon urapan-Mu, ya Allah, kiranya turun atas kami sekalian, baik kepada setiap umat-Mu yang mendengar, maupun kepada hamba-Mu yang bicara tentang kebenaran itu. Nyatakanlah urapan itu, ya Tuhan, sebab kami sekalian telah siap mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Disilakan duduk kembali. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama diambil dari kitab Nahum pasal 1, Perjanjian Lama. Kitab Nahum pasal 1, dan kita akan membaca ayat 3 sampai ayat 7. Nahum pasal 1 ayat 3 sampai ayat 7. Dengarkan firman Tuhan, saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian sabda Tuhan. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik lautan dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya. Dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung padanya. Amin. Itulah bagian firman Tuhan malam hari ini. Saudara-saudara sedang perkabungan yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada malam hari ini kita akan bangun di atas sebuah tema, yaitu tempat perteduhan. Tempat perteduhan atau tempat perlindungan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, rasa aman itu menjadi kebutuhan setiap insan manusia. Sehingga ketika ada ancaman kehidupan dalam berbagai wujud, maka kita manusia berusaha mencari tempat yang aman dan nyaman. Sebab rasa aman menjadi kebutuhan setiap manusia. Suasana yang aman dicari dan didambakan bagi kehidupan kita. Sebab pada dasarnya kita butuh yang namanya aman dan nyaman dalam menghadapi kehidupan ini. Itu sebabnya apabila ada badai yang menerpa, ada persoalan yang sedang kita hadapi, kita mencari suasana aman dan rasa aman supaya kita terhindar dari badai yang sedang mengamuk ketika itu.
orang bisa berlindung pada yang dianggap kuat. Ketika angin badai datang, maka orang berlindung pada gunung batu yang dianggapnya tidak akan roboh oleh badai topan itu. Ketika orang dikejar-kejar, maka orang mencari rasa aman itu kepada orang yang dianggap kuat, yang mampu memberikan perlindungan di tengah persoalan kehidupan yang sedang dialami. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, waktu kita ingin menyimpan barang berharga, kita berusaha untuk mencari tempat yang kita anggap aman untuk simpan barang yang berharga itu, agar supaya ia tahan dan tidak menjadi hilang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tujuannya ialah kita punya harta yang berharga. Kita ingin dan mau cari di mana tempat yang aman untuk menyimpan barang itu. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, ketika kita jadikan Tuhan itu tempat perteduhan kita, waktu kita jadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan kita, satu hal yang pasti ialah bahwa kita merasa Tuhan punya kekuatan dan kemampuan untuk menjaga kehidupan ini, sehingga saat badai hidup itu datang, kita akan berada dalam perlindungan Tuhan. Sehingga yang menjadi alasan untuk menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan manusia, Tuhan menjadi tempat pelarian manusia, maka yang ada di benak kita ialah beberapa dasar dan alasan menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan dan tempat pelarian kita. Dasar dan alasan yang pertama kita jadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan dan perlindungan kita ialah karena di luar Tuhan tidak aman, di luar Tuhan tidak nyaman. Dan oleh karena itu Daud sebagai pemazmur, ia berkata, menjadikan Tuhan itu seperti gunung batu yang kokoh, yang tidak dapat ditembus oleh peluru yang sekuat apapun. Saudara-saudara, di saat Daud menjadikan gunung batu itu sebagai tempat perlindungannya, sebagai tempat perteduhannya, karena ia yakin pada kokohnya batu itu untuk melindungi dia dari ancaman maut. Saudara-saudara yang sempat jalan-jalan ke tanah Arab dan Timur Tengah, di Israel, semua tempat-tempat dikelilingi oleh gunung-gunung batu yang kuat selain padang pasir, hamparan padang pasir yang begitu sangat luas. Dan ketika menghadapi persoalan yang hebat, maka gunung batu menjadi tempat perteduhan manusia. Itu Bapak, saudara-saudara yang sama-sama dari awal kenapa di luar Tuhan tidak menjadi nyaman dan tidak aman saat badai kehidupan itu melanda kehidupan. Yesus sendiri berkata cita ini ialah datang dan berteduh pada Tuhan, sebab firman Tuhan dalam kitab Nahum tadi mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan di saat dalam kesusahan. Tuhan ialah tempat perteduhan dan tempat perlindungan, tempat pelarian di saat dalam kesusahan. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, Tuhan menjadi
pelarian kita karena kita imani bahwa Ia sanggup mengubahkan duka cita itu menjadi sukacita ketika kita merasakan kehadirannya di tengah duka cita itu, dan saat kita panggil namanya untuk menolong dan memberikan penghiburan kepada kita. Saat Yesus katakan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku, Ia sedang memberikan sebuah andaian dalam perumpamaan tentang pokok anggur itu. Ia katakan bahwa jika tangkai pohon anggur itu terpisah dari batangnya, maka pasti tangkai dan ranting itu tidak bisa berbuah. Hanya apabila ranting itu melekat pada pokok anggur itu, maka kemudian ranting itu bisa bertahan dan bisa menghasilkan buah. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kebiasaan pokok anggur dan merupakan kebutuhan pohon anggur ialah pohon anggur itu akan berbuah apabila ia dibersihkan. Semakin dibersihkan, semakin ia dapat berbuah. Pohon anggur menjadi pohon idola orang Israel karena merupakan pohon kebutuhan dan tanaman pada umumnya ditanam oleh keluarga di Israel. Waktu saya masih pelayanan di Makassar kemarin, di halaman pastori ada pohon anggur yang tumbuh subur dan juga berbuah lebat. Tetapi karena saya belum mengerti dan paham bagaimana pelihara pohon anggur itu, maka setelah ia berbuah, buahnya diambil dan begitu sangat manis. Ketika selesai berbuah, ia tumbuh lebat dan tumbuh subur menghijau. Ternyata keinginan pohon anggur dan aturan pohon anggur ialah setelah ia berbuah lalu kemudian bertunas, maka tangkai-tangkai itu keluar lagi daun, dan waktu keluar daun sekaligus keluar tunas. Tunas itu yang merupakan bunga bakal buah dari anggur itu. Dan ia tidak akan berbuah apabila tidak dicukur atau tidak dibersihkan. Pohon coklat hampir mirip seperti itu. Tidak akan bisa berbuat apa-apa dan bahkan tidak sanggup menghadapi persoalan kehidupan badai yang berwujud dalam kehidupan ini. Keluarga kekasih kuat dan bertahan menghadapi persoalan duka yang berat ini, sebab ia menjadikan Tuhan sebagai tempat pelariannya, dan ia menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Dengan sebuah paham, saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, itu menjadi alasan mengapa Anda dan saya harus menjadikan Tuhan sebagai tempat pelarian kita, menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan kita, sebab Tuhan sanggup menjaga setiap saat. Mengatakan bahwa Tuhan itu adalah tempat pelarian, tempat pengungsian di saat kita menghadapi badai kehidupan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, Tuhan di tengah kehidupan kita. Kita menghadapi masalah karena mungkin persoalan ekonomi. Kita mengalami masalah mungkin karena banjir melanda rumah kita dan daerah kota kita ini. Kita mengalami masalah karena mungkin musim paceklik sedang terjadi, seperti ketika krisis terjadi, krisis moneter. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ketika hal itu terjadi, maka orang mencari tempat yang aman dengan sebuah paham Tuhan sanggup menjaga kehidupan kita. Saat tsunami melanda
kota Palu. Semua orang mencari tempat yang aman di tempat yang tinggi di gunung. Sebab mereka paham tsunami tidak akan mendaki ke gunung. Maka orang semua mencari tempat di gunung itu untuk mengamankan dirinya, karena tahu di situ mereka akan selamat dari ancaman. Kita dihadapkan berbagai persoalan. Dunia dihadapkan di awal tahun berbagai persoalan. Ketika kita mendengar berita di Los Angeles, California, kebakaran yang aneh terjadi di daerah itu, melanda daerah itu. Dan konon hal itu terjadi karena waktu kita berusaha mencari penyebabnya, waktu kita berusaha merenungkan mengapa hal itu terjadi, maka kemudian kita tahu bahwa Allah mau kita introspeksi diri kita ini supaya kita sadar tentang perbuatan Tuhan. Ini yang sedang dihadapi oleh Nabi Nahum ketika ia menghadapi orang dan taat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, awal tahun terjadi kebakaran juga tidak saja di Amerika, tetapi di Indonesia oleh manusia karena persoalan itu. Di berbagai tempat juga terjadi kebakaran. Lalu orang mulai bertanya, apakah tahun ini, tahun 2025 itu adalah tahun yang panas sehingga harus diawali dengan kebakaran di mana-mana. Ibu bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, seperti apapun realita kehidupan di tahun 2025 ini, suka dan duka melanda kehidupan ini. Saat kita jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, maka Ia sanggup menjaga kehidupan kita ini. Waktu Ia katakan, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan tentang kita. Ketika Yesus menjadi gembala yang baik untuk kita, Ia tahu waktu kita dalam kesusahan, Ia memberikan penghiburan kepada kita. Ia tahu waktu kita dalam kelemahan, Ia berikan kita kekuatan. Ketika Ia menjadi gembala yang baik, Daud katakan, Ia bawa aku ke air yang tenang, Ia bawa aku ke rumput yang hijau. Waktu Dia menjadi gembala yang baik. Maka dalam menatap tahun ini, saudara, kita harus menghapuskan air mata ketika kita menghadapi air mata karena duka cita kematian itu. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, Tuhan tak pernah terlelap dalam menjaga dan melindungi umatnya. Tuhan tidak pernah terlelap. Saat para peziarah suci kota Yerusalem berangkat dari berbagai tempat yang jauh, menempuh perjalanan yang penuh rintangan dan risiko itu, mereka berharap, dari manakah akan datang pertolonganku? Lalu para peziarah katakan dengan yakin, ia katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kibait Jemaat Kendari. Yang kedua dari PKW Gereja Kibait Klasis Kendari Konawe. Ketiga dari PKM Gereja Kibait Jemaat Kendari. Yang keempat dari sahabat Ibu Lydia atau dari Ibu Mariana Mar. Secara berturut-turut dipersilakan. Tapi terus
Sampai akhir hayatnya
sama dikasih oleh Tuhan, sambil kita mengumpulkan persembahan kasih bagi keluarga, kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 266, Tuhanlah pelindungmu, dan sebentar doa persembahan oleh Ibu Guru Injil Ebet Pandin. Bapa di surga, Bapa kekasih jiwa kami, Bapa yang mempunyai kehidupan kami, pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami, di mana Tuhan memberikan kami kesempatan bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini, menghibur satu dengan yang lain bersama dengan keluarga yang tengah berduka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penyembahan yang kami lakukan pada saat ini. Kiranya apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih kami telah bersama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini kami bisa memahaminya dan akan menjadi penguatan bagi kami, terlebih khusus bagi keluarga. Suara Sola Gracia ketiga dari Jemaat Gereja Kibait Abeli, dan yang keempat dari PPGT Jemaat Tongkonan Kendari. Berturut-turut dipersilakan. Sampai kapan hari hidupku, hayatku ini bila menyentuh, yang pasti perjalanan hidup ini berakhir.
dari Galilea. Dalam perang melawan dosa, aku merasa lemah. Hampirlah ku
pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu, ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Masuk kami, dan adangkan
86 sepanjang jalan Tuhan pimpin dan doa nikmat oleh Bapak Pendeta Hendrik Soni Pata. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Dijanjikan perhentian di rumah, meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan anak-anak, ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama menjadi penguatan bagi kita ketika kita ada dalam badai kehidupan. Kembalilah dalam hidup sehari-harimu dan nikmatilah pemeliharaannya yang sempurna. Kasih sayang dari Allah Bapa kita, pengharapan akan kebangkitan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penguatan dari Roh Kudus menjadi bahagian ibu bapa kini dan selama-lamanya. Amin. Langkah ke acara yang ketiga, ucapan bela sungkawa. Sepatah dua kata belasungkawa berkenan dengan kepergian saudara kami Sang Maneki. Dengan hormat saya sebutkan namanya Osim Onggi Pasorong. Yang berikutnya kita sampaikan pula dengan hormat kepada Ketua Pastor atau yang mewakili beliau dan para ketua-ketua wilayah yang sempat hadir di tempat ini. Sekiranya sebentar bisa memberikan juga kata-kata bersungkawa sehubungan dengan kepergian saudara kami. Mengenang kepergian saudara kami 40 tahun lalu memang saya sama-sama, sehingga pada saat kami terakhir kurang lebih 2 malam kepergian beliau sempat samai, karena saya lihat dalam WA grup Pak Ketua kami menyampaikan mohon didoakan. Saya bilang turut mendoakan saudara saya. Sempat sampai Sang Maneku, masa kima tunggal do Sang Mane. Itulah kata-kata kami orang Silangan dan Danau Batu, kata cinta kami, sayang kami. Sehingga pada tidak berselang lama pagi saya mulai buka WA, masuklah WA menyampaikan kepergian. Betul kepergian saudara kami ini sangat sholat menasukkan langkah. Tapi itulah rencana Tuhan.
Itulah rencana yang indah bagi kami. Kami siap menerima. Sidang perkebunan yang saya kasihi, Mama Gantok bersama anak-anak dan cucu. Sudah jelaslah firman Tuhan beberapa malam menyampaikan motivasi dan tanggung jawab untuk kita pelihara iman kita sebagai umat Kristen. Sumber pertolongan utama adalah dari Tuhan sendiri. Jangan larut dalam kedukaan ini. Firman Tuhan sudah jelas. Akhirnya kami kerukunan keluarga Silanang Gandang Batu menyampaikan saudara kami adalah sosok yang bijaksana dalam berorganisasi, bijaksana dalam interaksi sosial. Jadi kami merasa kehilangan atas kepergian saudara kami dengan hormat saya sebutkan Osinus Onggi Pasorong. Akhirnya pula sampaikan bahwa keluarga besar Pasorong dan Rempet menghadapi persoalan ini. Kami juga keluarga kerukunan merasakan turut bersama-sama. Selamat jalan saudara saya, saudara kami, teman kami, seperjuangan kami dalam membina organisasi kerukunan keluarga Silanang. Demikian saya sampaikan, mohon dimaafkan bila ada kekurangan. Salam. Shalom alaihim. Selamat malam sidang perkabungan yang kekasih di dalam Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku lingkup Bimas Kristen Provinsi Sulawesi Tenggara, yang di dalamnya guru-guru pendidikan agama, dari rekan-rekan kami untuk mewakili ucapan bela sungkawa ini. Kami sangat berharap agar keluarga besar, khusus menantu, tetap kuat, sabar, dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari ke depan. Jangan terlalu larut di dalam duka. Ya, mungkin saya tidak akan terlalu panjang menyampaikan dan saya tidak akan berhistori di tempat ini, hanya menyampaikan ucapan bela sungkawa, karena kalau terlalu panjang nanti ada yang berteriak dari sana. Iya, singkat-singkat saja. Ya, Bapak Ibu sidang perkabungan yang kekasih di dalam Tuhan, itulah kami dari keluarga besar Bimas Kristen Provinsi Sulawesi Tenggara yang bersama-sama. Sekali lagi pesan kami supaya keluarga terkasih tidak akan larut di dalam duka. Kami yakin bahwa penghiburan yang asalnya dari Tuhan terus akan melingkupi keluarga di tempat ini. Kita percaya bahwa almarhum mati untuk Kristus. Hidup adalah keuntungan. Mati bagi Kristus, hidup adalah keuntungan. Nah, itulah yang kita percayai, dan beliau telah kembali pada alamat yang jelas. Demikian ucapan bela sungkawa ini. Atasnya kami ucapkan terima kasih kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi bersama-sama manis dalam mengelola hidup, tanggung jawab yang Tuhan kenankan kepada kita semua. Sekali lagi atas nama seluruh sivitas akademika STT Baik, para dosen, para tenaga kependidikan, seluruh mahasiswa merasakan duka cita ini dalam
menjalani tanggung jawab ini. Kami mohon kepada Ibu Kekasih untuk bisa hadir di sini. Kami ingin menyatakan rasa empati kami Demikianlah ungkapan hati atau ungkapan belasungkawa dari kami. Tuhan Yesus selalu menghibur kita semua. Sekian dan selanjutnya ucapan belasungkawa dari Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Honoris Causa Adab Budi Revianto, Sarjana Ilmu Kepolisian, Master Hukum, Pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada malam hari ini, saya PJ Gubernur Sulawesi Tenggara atas nama seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengucapkan berbelasungkawa, beriring doa dan harapan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, diampuni segala kesalahan dan dosanya, diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada istri almarhum Bu Onggi dan keluarga besar, semoga diberikan kekuatan, keikhlasan dan ketabahan. Demikian yang perlu saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Selesai. Udah menikah semuanya. Tiga. Pertama, kedua, ketiga. Baru 64. Hanya sakit perut itu, hanya satu malam dirawat di rumah sakit. Terus kalau nggak sempat Pak, karena ya dokternya hanya ya terima kasih ya, ya. Adiknya ya, ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pengurus Kastor, dan mohon maaf karena pengurus Kastor atau ketua Kastor tidak dapat hadir berhubung kesehatan agak terganggu. Kami ada rapat tadi, rapat panitia syukur Kastor tahun 2025 tentang Natal Tahun Baru dan akan dimulainya pembangunan tongkonan. Namun ya karena ia sakit sehingga dipercayakan kepada wilayah 8. Jadi sebelum saya lupa bahwa
Kastor Kota Kendari akan melaksanakan syukuran pada tanggal 15 Februari 2025. Dan mari kita mendukung kegiatan ini. Selaku pelaksana adalah wilayah 7 dan wilayah 8. Yang saya kasihi dan hormati Ibu Ludia Tanko, anak-anak dan keluarga besar Pak Sorong Tanko yang berduka, yang saya hormati Pendeta Guru Injil Majelis Gereja Kibait Lepo-Lepo dan juga Gereja Kibait Kendari, Jemaat Kendari, segenap pendeta, penatua, diaken dan hamba-hamba Tuhan yang hadir dari berbagai denominasi gereja yang saya hormati. Adalah duka yang sangat mendalam bagi istri, anak-anak dan keluarga besar. Karena kematian adalah duka yang tiada duanya, di mana kita ditinggalkan. Di dalam sebuah keluarga, ketika kita ditinggalkan, apakah itu suami, ibu, ataukah anak, mengenang masa-masa ketika kita bersama antara alam rumah tangga. Demikian juga ketika ayah yang pergi dari tengah-tengah keluarga, juga begitu kehilangan yang mendalam bagi keluarga di tempat ini, karena kehilangan untuk selama sini laku kalina nadoro lasi sarak-sarakan lanteinan napasaka telah umpatun na batang kaleki padoro lagi terima pasaki di nopa kipo matoto impataru ite katuan sila tontong tuo makaritutu unangkaran ni sumpatarui demi pasalan tumang kami papakanan kan solanasan tontong bangko mi umpasaki ketama arapu tontong bangko mi mendadi tama pakatar sundun laku kalena denopa na tontong bang mendapi mati olon kurre sumanga opuang tarima makan temas sembayang siamak kurre sumanga umpotete sangan na puang ki puang Yesu ia mapuang otokna kapatongan ki. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.